Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan sedikit tutorial mengenai berbagai aplikasi yang bisa digunakan dalam pembuatan pembelajaran. Di sini saya, Rizka Yulidar, akan menjelaskan tutorial mengenai Google Keep, Draw.io, dan juga Miro dengan anggota kelompok yang pertama, Ken Nawang Kusuma Hermawati yang akan menjelaskan tutorial dari Wolfram dan juga Google Search, Nadia Neswa Khairunisa yang akan menjelaskan tutorial mengenai Google Form dan juga Canva, Rahmatul Umma yang akan menjelaskan tutorial mengenai Google Sheet dan juga Google Slide, dan yang terakhir adalah Konita Fatihatur Rahman yang akan menjelaskan tutorial mengenai Google Doc dan juga Quizzes. Berikut ini tutorial yang akan kami paparkan. Baik, yang pertama di sini ada Google Keep. Kita pilih Google Keep. Nah, di sini kita melakukan perencanaan materi, daftar aplikasi, ini bisa melalui Google Keep. Dan juga di Google Keep ini kita bisa membagikan tugas dan juga memonitoring tugas dari kelompok kita. Nah, yang pertama kita pilih Edit Tables. Di sini saya beri nama UAS kelompok 6. Nah, di sini kita pertama menulis, jangan lupa beri judul. Di sini saya akan memberi judul Daftar Materi SMP kelas 7 semester ganjil. Setelah itu kita bisa mendaftar materinya apa saja. Ada aritmatika sosial, ada bangun datar, kemudian ada SPLDV dan juga SPLDV. Nah, di sini untuk daftar materi yang lain bisa dilakukan dengan menambahkan itemnya. Kemudian untuk mempercantiknya, ini kita bisa menambahkan background ya seperti ini. Nah, ketika materi ini sudah kita ajarkan, kita bisa mencek listnya, dan ini menandakan bahwa materi aritmatika sosial ini sudah kita ajarkan. Nah, lakukan hal yang sama pada daftar aplikasi yang akan kita gunakan. Daftar aplikasi. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang akan kelompok kami gunakan, yaitu Canva, kemudian ada Google Slide, kemudian ada Google Doc, kemudian ada Miro, dan sebagainya. Nanti juga bisa dikasih background seperti ini. Misal Canva sudah terselesaikan atau sudah dipakai, berarti kita bisa checklist yang menandakan bahwa ini sudah selesai. Nah, di Google Keep sendiri ini bisa digunakan untuk membagi tugas dan memonitori tugas. Kita klik judulnya, yaitu perencanaan materi dan tugas. Nah, di sini yang pertama adalah pembuatan perencanaan daftar materi dan aplikasi. Nah, ini merupakan tugas dari saya sendiri, yaitu Rizka. Kemudian pembuatan peta konsep materi melalui Draw.io oleh saya sendiri. Kemudian ada pembuatan buku atau modul mengenai materi kita, aritmatika sosial, yaitu melalui Google Doc, yang merupakan tugas dari Konita. Kemudian pembuatan materi melalui Google Sheet, Google Slide oleh Uma. Kemudian pembuatan materi melalui media interaktif seperti Canva oleh Nadia. Dan yang terakhir adalah pencarian dan pemindahan data melalui Google Search dan juga Google Drive, yang merupakan tugas dari
Oke. Nah, di sini kita juga bisa mengubah background-nya sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan, nah, ini menambahkan email anggota kelompok kita, misalnya Rizka Yurida 54@gmail.com. Nah, di sini ketika kita save nanti, yang memiliki email akan menerima pesan di emailnya masing-masing. Nah, berarti ini sudah ditambahkan. Berarti ini Rizka Yurida sudah ditambahkan di Google Keep di sini. Jadi dia bisa mengklik seperti ini ketika tugas yang telah dilakukan sudah selesai. Seperti itu. Kita juga bisa menambahkan anggota kelompok yang lain dengan cara yang sama seperti itu. Jadi kita juga bisa membagi tugas, kita juga bisa memonitoring tugas, kita bisa melihat oh tugas ini sudah selesai, oh tugas ini sudah selesai dengan men-checklist tugas masing-masing individu. Nah untuk pembagian linknya yaitu ini bisa dibagikan ke anggota kelompok kita. Tetapi karena mereka sudah memiliki akses dan juga telah menerima pesan melalui email, mereka bisa melihat sendiri. Seperti itu. Perkembangan teknologi memberi dampak positif dalam pendidikan. Teknologi aplikasi menjadi salah satu sarana pembelajaran yang efektif. Penerapan pada aplikasi itu dilakukan dengan cara salah satunya membuat materi interaktif dari Canva. Selanjutnya, untuk kita membuka Google Search untuk mencari materinya, kita lalu membuka aplikasi Google Form. Selanjutnya, lalu kita akan mencari materi yang akan dicari, di mana materi yang kita gunakan adalah tentang aritmatika sosial untuk siswa SMP. Jadi langsung saja kita mencari materinya. Di sini kita langsung saja ketik materi aritmatika sosial kelas 7. Langsung saja kita pilih-pilih aplikasi materi mana yang akan kita gunakan yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan ke siswa SMP. Jadi seperti ini, sebelum itu kita baca terlebih dahulu apakah sudah sesuai materi aritmatika sosial ini dengan siswa SMP yang akan kita ajarkan. Jika dirasa sudah benar materi yang akan kita gunakan, lalu kita bisa mendownload file tersebut dengan mengeklik tanda panah ke bawah seperti ini. Lalu kita akan download dengan klik tombol save. Nah, ini sudah tersimpan di file kita. Lalu kita di sini akan membuat kumpulan-kumpulan materi yang akan dimasukkan ke dalam Google Drive. Jadi akan memudahkan siswa untuk belajar kumpulan-kumpulan materi yang telah kita kumpulkan. Langsung saja. Selanjutnya kita klik lagi. Di sini ada tanda-tanda titik-titik 9 di sini, kita klik saja. Kita klik dengan Google Drive. Nah, di sini adalah drive-drive yang sudah ada. Di sini saya juga sudah mengumpulkan beberapa materi yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Lalu kita klik pengumpulan materinya di sini. Nah, ini di sini sudah ada 2 materi yang sudah terkumpul. Ini adalah materi yang sudah saya masukkan terlebih dahulu. Lalu kita akan menambah kumpulan materi lagi, yaitu tadi yang sudah kita download. Caranya yaitu kita klik tanda plus warna-warni ini. Lalu kita klik file upload. Lalu kita mencari.
tadi data yang sudah kita download. Nah, ini tadi adalah materi yang sudah kita download dari Google Search. Lalu kita klik saja, lalu kita open. Nah, ini adalah hasil. Kita tunggu. Ini kita tunggu sampai dia sudah masuk ke dalam Google Drive yang telah kita buat. Nah, ini tandanya sudah terupload dengan tanda centang seperti ini. Lalu kita juga bisa mengganti foldernya ini dengan cara seperti ini. Nah, kita bisa mengganti nama filenya. Ini kita akan mengganti misalkan materi apa kita ganti seperti ini saja. Aritmatika Sosial SMP. Nah, kita tinggal klik saja. Nah, ini sudah berubah. Tadi yang semula namanya aljabar, sekarang aritmatika sosial SMP. Jadi seperti itu untuk pemaparan dari Google Search, dan juga kita memasukkan file dari Google Search ke Google Drive. Efisiensi materi pembelajaran sesuai dengan siswa dengan memberi poin-poin sederhana tiap materi menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Penerapan tersebut sudah baik, hanya saja pendidik harus memiliki tingkat kreatif yang tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi Google Doc. Untuk langkah pertama dalam memasuki laman Google Doc, kita membuka Google yang telah tersedia di laptop, yaitu Google Chrome. Kita bisa mencet langsung di 9 titik pojok samping akun, itu terdapat Google yang tersedia, ada Google Drive, Gmail, akun, dan lain-lain. Kita bisa mencet Google Drive. Nah, otomatis kita akan langsung membuka pada laman si Google Drive atau My Drive milik si akun ini. Kemudian kita bisa mencet plus baru. Nah, di sini terdapat Google Dokumen, Google Spreadsheet, Slide, dan Google Form. Kita bisa langsung memencet Google Dokumen. Nah, maka otomatis kita membuka Google Doc. Namun Google Doc ini sama seperti Microsoft Word, namun bedanya dia versi online. Dan karena saya sudah memiliki materi yang telah saya siapkan untuk persiapan praktikum besok, saya langsung copy paste dari hasil yang telah saya selesaikan kemarin. Pertama saya copy paste untuk si covernya. Ya, karena memang saya bertujuan menggunakan Google Doc ini sebagai buku, maka saya pasti menggunakan cover untuk menunjang si buku ini agar terlihat lebih menarik untuk praktikum esok hari. Nah, dalam penggunaan Google Doc ini tidak hanya bisa ditambahkan oleh gambar saja, namun kita bisa menyisipkan berbagai fitur-fitur yang telah tersedia seperti emoji, diagram, tabel, dan lain-lain. Kemudian jika misalkan kita ingin menambahkan kata-kata ataupun ingin menambahkan teks di dalam Google Doc, kita bisa langsung saja memencet si kursornya agar dia bisa digunakan untuk mengetik. Karena saya menggunakan materi ini yaitu aritmatika sosial, maka langsung saja kita ketikkan aritmatika sosial. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya. Nah, ini aritmatika sosial ini saya pergunakan untuk praktikum besok dalam mengimplementasikan Google Doc ini dalam sebuah pembelajaran di sekolah SD, SMP, maupun jenjang SMA. Seperti ini. Kelebihan si Google Doc ini, semua orang bisa mengakses, jadi kita tidak perlu menunggu satu persatu dalam mengerjakan tugas. Kita bisa menggunakan Google Doc ini dalam bekerja bersama-sama. Artinya setiap kelompok bisa mengerjakan dalam satu waktu tanpa harus menunggu si temannya itu selesai mengerjakan. Seperti itu. Baik, untuk mengetik selanjutnya kita bisa mengetik random saja. Misalkan aritmatika sosial adalah, misalkan saya menggunakan pengertian aritmatika sosial.
adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan matematika dengan kehidupan sosial, seperti itu contohnya, dan seterusnya. Pelajaran offline menggunakan aplikasi dengan memilih media yang tepat, menarik, dan tidak membosankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Google Slide. Yang pertama, kita cari template dulu di Slidesgo. Setelah itu kita cari template yang kalian inginkan. Misal di sini saya pakai yang ini. Lalu klik Google Slide. Setelah itu klik buat salinan. Nanti akan otomatis pindah ke Google Slide. Setelah itu jika kita ingin mengganti tulisannya, misal kita ketik judul aritmatika sosial, terus yang bawah kita ketik misalkan kelompok 6. Ini ukurannya juga bisa kita ubah. Bisa jadi 76, bisa kita ubah di sini. Setelah itu bisa juga kalau misalkan mau mengganti warna tulisan, kita blok dulu. Setelah itu bisa diganti tulisannya, misalkan jadi warna yang lebih muda atau warna-warna yang lain. Jika ingin menambahkan teks lagi, misalkan kita hapus, misalkan nanti kita di sini memasukkan materi, tinggal masukkan. Itu kita misalnya juga kalau mau mengubah latar belakang, kita juga bisa mengubah latar belakangnya. Setelah itu di sini juga bisa menggunakan sisipkan gambar jika ada gambar yang ingin dimasukkan ke dalam PPT. Kan di sini saya menggunakan langsung klik open. Sisipkan, ketik gambar, upload dari komputer, lalu pilih gambar yang ingin dimasukkan ke dalam Google Slide. Terus kita kecilkan. Bisa diatur sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita juga, jika telah selesai semua, kita juga bisa menampilkan slideshow agar gambar terlihat lebih jelas. Setelah itu jika ingin dibagikan dengan murid-murid atau teman-teman yang lain, klik bagikan.
Setelah itu, aksesnya kita pilih yang siapa saja yang memiliki link. Untuk perannya kita bisa yang terlihat agar siswa tidak bisa mengedit, mengubah-ubah PPT kita. Tinggal salin link, nanti kita kirim ke murid-murid kita. Sekian presentasi dari saya. Baik, yang selanjutnya adalah cara dalam pembuatan materi interaktif dengan menggunakan aplikasi Canva. Cara yang pertama yaitu jika kalian belum terlalu sering membuka Canva atau belum login dan mempunyai email pada Canva, maka langsung saja search pada Google Search Canva, kemudian buka pada web www.canva.com, kemudian nanti kalian harus memasukkan email atau login dulu. Kemudian jika sudah login, maka akan tampilannya seperti ini pada Canva. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk membuat materi secara interaktif, maka kita bisa membuat langsung pada buat desain di sini. Jika mempunyai ide ataupun rencana yang sudah direncanakan sebelumnya, maka tinggal membuat desain di sini kosongan dan sesuai keinginan kalian. Jika tidak dan ingin lebih praktis dan mudah, maka kalian bisa search langsung pada ini. Langsung saja, jika kalian membutuhkan template presentasi, maka cari presentasi, template. Agar lebih mudah dan praktis, kita memanfaatkan template untuk pembuatan materi interaktif. Jika tidak, maka langsung saja buat desain di sini untuk kosongannya. Karena pada Canva menyediakan banyak sekali template yang bisa digunakan secara langsung. Nah, ini adalah tampilan beberapa template yang disediakan oleh Canva, banyak sekali. Kemudian jika saya memilih ini, maka akan langsung tampilan template yang bisa secara langsung kita edit. Seperti ini tampilannya. Kemudian langsung saja bisa diketikkan materi kita pada halaman yang pertama. Itu langsung materi kita kan tentang tarif bisa. Nah, kalian juga bisa memperbesar dan memperkecil ukuran fontnya yang di sini. Dan juga dapat mengubah model font pada kotak ini. Nah, ini untuk merubah warna pada teks, kemudian ini untuk bold, dan ini rata kanan, rata tengah, dan rata kiri. Kemudian ada efeknya juga. Kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kalian yang kalian butuhkan. Kemudian untuk menambah halaman yang kedua, tambahkan halaman. Kemudian klik template yang tadi, jika menggunakan template. Nah, kalian harus mengimport dari template yang tadi kita pilih, maka tinggal import saja ke halaman yang kedua. Nah, kemudian akan bicara langsung masuk pada halaman kedua. Kemudian langkah yang selanjutnya juga sama, jika ingin menambahkan halaman, tinggal tambahkan halaman, kemudian import dari template yang sudah kita pilih tadi. Nah, seperti ini. Jika kalian membutuhkan elemen lain, maka kalian juga bisa mencarinya pada tools elemen ini, kemudian cari sesuai dengan keinginan kalian. Misal saya cari aritmatika atau uang, ya, karena berhubungan dengan aritmatika sosial, maka kemudian akan muncul berbagai grafis dari uang dan yang bisa kita pilih. Kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kalian. Misal saya pilih ini. Nah, maka akan secara langsung muncul pada halaman 2. Nah, bagaimana cara menginteraktif agar lebih interaktif, yaitu dengan kalian bisa klik animasi, kemudian animasikan gambarnya.
Nah, kalian bisa pilih berbagai macam animasi elemen ataupun animasi halaman juga bisa, seperti kayak gini. Nah, ini sudah ada animasinya. Animasikan, kemudian pilih lagi. Animasikan halaman, kalian juga bisa animasi halaman. Nah, seperti ini. Kemudian kalian juga bisa mengunggah atau gambar dari, selain kalian bisa mencari melalui elemen, kalian juga bisa mengunggah gambar kalian pada Canva yang ada pada device kalian. Tinggal unggah file, kemudian pilih file yang akan diunggah, kemudian nanti akan langsung terunggah di Canva. Dan caranya yaitu kalau sudah terunggah, klik gambar ini, kemudian langsung, nah ini akan muncul di sini secara langsung seperti itu. Kemudian jika ingin menambahkan teks, ini kan sudah ada teks, tapi jika ingin menambahkan lagi, maka klik pada tools teks ini, kemudian tambah kotak teks, dan akan langsung muncul kotak teks pada halaman kedua. Nah, seperti ini. Ya, kemudian yang selanjutnya, jika kalian ingin menampilkan slide pada Canva ini, kalian bisa klik bagikan, kemudian klik tampilkan, klik tampilkan lagi, kemudian maka akan secara langsung akan tampil slide kalian seperti ini. Nah, ini tadi yang sudah dianimasikan. Yang selanjutnya adalah jika kalian ingin men-share link kepada teman-teman kalian atau orang lain, maka kalian klik bagikan, kemudian salin tautan yang punya tautan, dan ini juga bisa diubah, bisa edit, bisa komen, atau hanya bisa lihat. Saya ubah hanya bisa lihat, dan kemudian salin tautan, maka tautan sudah bisa dibagikan kepada orang lain atau ke grup yang ada di media sosial kalian. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa dipraktekkan yang sudah saya jelaskan tadi, seperti cara membuat elemen dan menambahkan template pada halaman-halaman yang sudah tersedia, dan cara membagikan juga menampilkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pembuatan ringkasan materi mind mapping menggunakan Miro. Nah, di sini tujuan kita adanya pembuatan ringkasan menggunakan Miro ini karena setelah siswa melakukan pembelajaran, ini butuh penguatan, dan kita memberikan sebuah penguatan materi yaitu dengan membuat ringkasan materi melalui Miro. Kita pilih menu, create, Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung mengeditnya. Nah, di sini sesuaikan saja dengan kebutuhan dan yang Anda ingin buat. Di sini saya pilih bentuk jajaran genjang. Nah, sesuai materi kita tadi, yaitu mengenai aritmatika sosial. Nah, di sini juga bisa disesuaikan untuk ukurannya. Nah, seperti ini. Ada juga bisa diganti fontnya, ukurannya, kemudian boldnya, kemudian ratanya, dan juga ada warna di sini untuk memperindah. Dan yang di sini itu bisa disesuaikan, diterangkan yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tadi kan aritmatika sosial membahas mengenai bruto, neto, taraf, keuntungan, kerugian. Nah, sama halnya di sini
akan meringkas materi atau rumus-rumus dari yang telah dipaparkan tersebut. Nah, di sini saya akan memilih bentuk persegi. Nah, tadi kan membahas mengenai bruto ya. Nah, ini bruto. Bruto rumusnya adalah neto ditambahkan arah. Nah, ini kita bisa pol. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita sesuaikan saja, sesuai kebutuhan kita, sesuai yang kita inginkan. Bisa digeser juga. Nah, untuk hal yang sama bisa dilakukan seperti cara yang telah saya jelaskan. Nah, di sini saya sudah ada. Nah, ini ringkasan materi dari aritmatika sosial. Selain itu, kita juga bisa membagikan link Miro sendiri. Nah, ini caranya share. Kemudian pilih anyone with the link. Copy, claim invite link. Nah, sudah. Baik, setelah saya tadi menjelaskan tentang Google Doc, maka saya akan menggunakan fitur-fitur lainnya untuk menunjang pembelajaran agar lebih efektif. Maka saya menggunakan bantuan dari aplikasi Quizzes. Oke, untuk langsung saja pada prakteknya, saya membuka Google Chrome yang tadi seperti Google Doc. Nah, tujuannya Quizzes ini seperti apa sih? Nah, Quizzes ini itu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, namun tidak terkesan monoton, namun di dalamnya Quizzes juga memberikan fitur-fitur untuk memberikan animasi, memberikan warna-warna, dan seterusnya, agar si siswa ini tidak mudah bosan dalam mengerjakan soalnya. Nah, tadi karena saya menggunakan Google Doc untuk memberikan materi tentang aritmatika sosial tadi, maka saya akan menggunakan bantuan Quizzes untuk memberi soal tentang aritmatika sosial. Langsung saja saya mengetik Quizzes. Nah, ini bisa langsung dipencet. Kemudian saya menuju ke halaman pertama, yaitu quizzes.com. Karena untuk bagi yang belum pernah menggunakan Quizzes, ini bisa langsung saja login, atau mungkin login menggunakan email ataupun Google. Nah, di sini karena saya sudah membuat akun pada akun Quizzes ini, dan saya juga pernah membuat Quizzes, langsung saja, misalkan kita membuat soal nih, agar interaktif, maka kita langsung memencet saja add buat Quizzes di samping garis 3 ini. Buat Quizzes saya pencet. Oke, dan di sini ada pilihan kuis atau presentasi interaktif. Karena saya memberikan kuis atau memberikan pertanyaan, maka saya akan memencet Quizzes. Tergantung kebutuhan dari kalian mau menggunakan kuis ataupun presentasi interaktif. Nah, di sini sudah masuk ke halaman utama si Quizzes. Jika ada iklan gini, langsung di X saja. Nah, di sini sudah langsung pada halamannya. Nah, di sini juga ada pilihan ganda menjodohkan, secret and lepas, kemudian susun ulang isian. Dan saya memilih pilihan ganda karena sasaran saya besok adalah siswa-siswi SD dan juga SMP, maka saya akan menggunakan pilihan ganda sebagai quiz ini. Di sini langsung muncul per halamannya. Di sini ada ketik pertanyaan Anda, ada pilihan A, B, C, D. Jika ingin menambahkan, bisa langsung pencet ini. Jika sasaran kalian adalah murid SMA, maka langsung bisa saja menambahkan opsi A, B, C, D, dan juga E. Namun karena saya menggunakan anak SD dan SMP, maka saya menggunakan A, B, C, D saja atau 4 opsi. Oke, karena saya sudah memiliki pertanyaan, tanpa berlama-lama saya langsung copy tentang materi saya, yaitu aritmatika sosial. Langsung saya copy dan saya taruh di sini. Oke, karena sudah selesai, saya langsung mengcopy dari A, B, C sampai D. Seperti ini. Ini saya beri jawaban pada A. B di sini. Kemudian C. Ini bisa dilakukan secara cepat, jadi tanpa langsung berlama-lama. Bisa mengetikkan terlebih dahulu di Microsoft Word atau catatan yang lainnya yang tersedia di laptop.
Nah, karena sudah ada pilihan opsinya A, B, C, D, dan otomatis dia akan si kuisis ini akan memberikan peringatan untuk centang. Artinya dia akan memberikan si creator pembuat soal ini untuk segera mencentang jawaban yang betul. Karena jawabannya di sini B, maka saya pencet B. Oke. Dan bisa langsung masuk ke atas, ini ada tambahan penjelasan jawaban. Artinya ketika si siswa ini salah, maka otomatis dia langsung muncul fitur untuk menambahkan jawaban. Nah, di sini juga saya sudah memiliki jawabannya. Langsung saja. Oke. Ketika sudah selesai, pencet selesai untuk fitur si jawaban ini, kemudian simpan untuk si soal dan juga fitur jawabannya. Oke, mungkin ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, pertanyaan disimpan, pertanyaan telah berhasil disimpan. Dan jikalau misalkan saya kelupaan nih tentang poinnya yang diberikan setiap soal, maka saya bisa mengubah satu poin ini menjadi, misalkan saya menyediakan 5 soal, maka bisa dipencet 10, 5, ataupun 20, ataupun 15, dan seterusnya. Di sini hanya terbatas limited 20 poin saja. Oke, misalkan saya memberikan 2 poin maksimal si siswa ini, kemudian siswanya akan saya beri waktu untuk menjawabnya. Artinya jika siswa ini melebihi soal, maka dia otomatis tidak terjawab ataupun dia akan langsung next ke soal selanjutnya. Saya beri waktu 3 menit untuk satu soal ini. Kemudian sudah. Oke, jikalau ingin menambahkan, maka langsung saja buat pertanyaan baru, dan caranya seperti tadi. Untuk mengantisipasi waktu, langsung saja copy dari Microsoft Word ataupun note-note lainnya yang tersedia di laptop, kemudian langsung saja copy paste di Quizzes. Nah, di sini juga tersedia fitur, yaitu di mana tambahkan gambar Quizzes, rincian kuis, tambahkan mata pelajaran setidaknya 4 pertanyaan. Nah, di sini tuh Quizzes ini memberikan fitur untuk agar si creator pembuat soal ini supaya melengkapi jawaban-jawaban ini agar lebih lengkap. Karena saya langsung, maka bisa langsung saya pencet simpan. Oke. Maka muncul di sini kuisnya. Misalkan saya beri contoh kuis aritmatika sosial. Kemudian mata pelajaran yang relevan karena saya tentang aritmatika sosial, artinya dia berhubungan dengan matematika pasti. Kemudian di sini sasarannya untuk kelas 6 sampai kelas 8, bahasa yang digunakan adalah Indonesian. Nah, seperti ini, publik dapat dilihat semua orang. Lanjutkan. Oke. Oke, karena sudah selesai, maka langsung saja tutup dan bisa dibagikan ke siswanya. Baik, terima kasih. Begitulah penjelasan dari kuis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang Wolfram Alpha untuk kita menghitung, untuk mengecek apakah jawaban yang telah kita jawab itu sudah valid atau tidak. Jadi caranya adalah seperti ini. Kita buka Google terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mencari di pencarian, yaitu Wolfram Alpha. Ini sudah ada seperti ini. Nah, tampilan dari Wolfram Alpha di Google seperti ini. Kita klik saja yang atas. Nah, lalu tampilannya seperti ini. Jadi di Wolfram Alpha ini kita tidak hanya bisa mengecek matematika, tapi kita juga bisa menggunakannya untuk menjawab seperti soal seperti sains, atau teknologi, sosial dan budaya, dan kehidupan sehari-hari. Berhubung di sini kita akan membahas tentang aritmatika sosial yang berhubungan dengan matematika, jadi kita klik saja seperti elemen dari matematik. Nah, di sini kita bisa mencari seperti ada yang aritmatik seperti ini. Di sini nanti kan sudah dijelaskan tentang kuis. Ada beberapa soal yang sudah disajikan, jadi kita akan mengecek salah satu soalnya. Jadi kita nanti akan mengecek salah satu soalnya, apakah itu sudah valid atau tidak, jawabannya sudah benar ataupun tidak. Di sini saya akan
menguji satu soal saja yang akan kita cek dengan Wolfram Alpha. Di sini ada contoh soal yang dari kuis yang telah disediakan, yaitu soalnya seperti ini. Harga sebuah sweater adalah Rp80.000. Setelah terjual, ternyata pedagang itu mendapatkan keuntungan Rp25.000. Tentukan harga penjualan sweater itu. Jadi di sini kan kita mencari harga jual. Jadi nanti itu rumusnya jika kita mencari harga jual, yaitu dengan cara harga beli ditambah keuntungan, di mana harga belinya tadi kan 80.000 dan untungnya adalah 25.000. Jadi langsung saja kita bisa menambahkan, yaitu 80.000 rupiah, langsung saja kita tambahkan dengan Rp25.000. Nah, untuk kita mengetahui jumlahnya ada berapa, kita klik sama dengan ini. Nah, ini sudah ada jawabannya, yaitu totalnya adalah 105.000. Jadi Wolfram Alpha ini bisa membantu kita untuk mencari kevalitan jawaban soal yang telah diberikan. Jadi seperti itu cara dari pengaplikasian Wolfram Alpha. Jadi hasilnya adalah valid, ini sudah sesuai dengan jawaban tadi soalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tadi Google Search, lalu kita memasukkan ke dalam Google Drive, lalu kita mengecek jawaban soal apakah sudah valid atau tidak, itu dengan Wolfram Alpha. Baik, yang selanjutnya adalah cara pembuatan Google Form, yaitu yang pertama buka Chrome, kemudian klik icon Google Apps, kemudian pilih Google Form di sini. Nah, klik icon Google Form. Kemudian untuk membuat form yang baru, maka langsung saja klik tanda plus di pojok di kanan bawah. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa mengubah nama form dan juga mengisikan deskripsi. Nah, ini seperti ini. Nah, kalian bisa mengetikkan sesuai keinginan kalian. Kemudian untuk deskripsinya juga bisa disesuaikan. Ini juga bisa di bold, miring, ataupun di garis bawah. Kemudian untuk menambah option, maka klik tanda plus yang ada di kanan atas ini, add question. Kemudian kalian bisa langsung mengetikkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan untuk menambahkan jawaban, nah ini untuk menambahkan jawaban, kalian bisa pilih short answer, atau ini kalian bisa memilihnya menjadi paragraf, multiple choice, checkbox, atau model yang lain. Kemudian langkahnya sama, yaitu untuk menambahkan pertanyaan. Misal ini dan misal dan untuk wajib menjawabnya, kalian bisa mengaktifkan required. Di sini kalian bisa aktifkan untuk mereka agar menjawab. Kemudian untuk membuat halaman berikutnya, ini kan halaman pertama. Untuk membuat halaman berikutnya, kalian bisa klik yang ada di bagian kanan bawah ini, yaitu add section. Nah, ini maka akan muncul untuk halaman berikutnya, halaman kedua. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kemudian kalian juga bisa menambah gambar. Nah, seperti ini, klik gambar saja. Kemudian bisa harus menarik. Nah, maka ambil gambarnya dan klik saja.
Nah, maka akan langsung muncul gambar di sini, jadi bisa lihat di dari judul ataupun deskripsi sesuai apa yang kalian butuhkan. Kemudian untuk men-share link from ini, maka klik send yang ada di atas tadi, kemudian klik link ini, kemudian copy, dan ketika sudah di copy, maka kalian bisa langsung membagikan ke teman-teman kalian atau pada grup yang ada di sosial media kalian. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tata cara penggunaan atau pembuatan Google Form. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Google Sheet. Yang pertama, masuk ke akun Google terlebih dahulu. Setelah itu klik titik 9 di pojok kanan atas, lalu kita cari yang Form. Setelah itu pilih form yang sudah diisi. Lalu klik yang respon. Setelah itu klik tanda Google Sheet di pojok, lalu nanti akan langsung tersambung di Google Sheet. Ini adalah data-data yang sudah kami dapatkan dari wawancara yang kami lakukan. Oke, langsung kakak mulai ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, tak kenal maka tak saya. Jadi kita perkenalan dulu ya. Nama kakak Ariska, sampai sini ada Kak Uma, sebagai pendamping ada Kak Wanita, dan yang di belakang ada Kak Nadia dan juga Kak Ken. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan kita jelaskan materi mengenai alih manfaat sosial dan juga pengertian, kemudian tujuannya untuk hukumnya, metode dan juga caranya. Oke, kalian tahu nggak sih aritmatika sosial itu bahasa apa? Oke, di sini kakak jelaskan. Aritmatika sosial itu menjelaskan mengenai korelasi eksponen antara apa dan suatu objek tertentu. Jadi aritmatika ini berhubungan biasanya itu berhubungan dengan transaksi jual beli. Oke, tadi kan kita kan rencananya kan membahas mengenai pembelian dan juga penjualan kan ya. Nah, juga keuntungan juga kerugian. Nah, di sini untuk keuntungan terjadi dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Jadi lebih mudahnya keuntungan itu terjadi apabila harga jual lebih besar daripada beli. Kemudian yang kerugian itu terjadi dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Jadi kerugian itu terjadi apabila harga beli lebih besar daripada harga jual. Untuk presentasi keuntungannya bisa dilihat di slide. Keuntungan rumusnya sama dengan presentasi untung sama dengan harga jual kurangi modal atau harga beli per modal dikalikan 100%. Kemudian untuk presentasi kerugiannya itu sama dengan presentasi rugi sama dengan modal kurangi harga jual per modal dikalikan 100%. So itu next. Tadi kan bahas mengenai neto sama cara kan ya. Nah, jadi kan pasti biasanya kan dijajan kan ya. Untuk neto sendiri pengertiannya, neto diartikan sebagai dasari suatu benda tanpa mengurus benda tersebut atau biasa diartikan berat besi. Jadi neto itu berat besinya. Jadi misalkan ada beli jajan itu kan ada kemasan dan juga isinya. Nah, yang isinya saja itu yang disebut neto ya, berat besinya. Next. Kemudian untuk ini diartikan sebagai berat dari suatu benda sama bentuknya atau biasa diartikan berat total. Jadi untuk ini itu disebut harga disebut dengan berat totalnya. Berat totalnya ini terdiri dari bentuk dan juga isinya. Kemudian untuk taraf diartikan sebagai selisih antara bentuk
Jadi selanjutnya adalah wawancara dengan kedua wali murid. Nah, ini wawancaranya melalui Google Form, nanti diberikan masing-masing HP, nanti boleh diberikan. Ini merupakan pembelajaran yang efektif atau tidak. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah pembuatan laporan pembelajaran melalui Google Doc. Nah, di sini buka dulu Google, kemudian pilih Google Doc. Nah, pada kali ini saya akan membuat laporan pembelajaran sederhana melalui Google Doc. Nah, setelah tampilannya sudah muncul, ini kita bisa langsung memberikan judul pada file kita. Di sini saya memberi judul laporan pembelajaran. Nah, langsung kita bisa tulis di sini. Di sini saya memberi judul efisiensi pembelajaran offline. Nah, untuk judulnya ini kita bisa rata tengahkan. Kemudian kita bisa scroll, kemudian bisa diganti fontnya, Times New Roman. Kemudian untuk ukurannya, karena judul ini 14. Nah, setelah itu, di sini karena saya membuat laporan pembelajaran secara sederhana, jadi di sini ini ada latar belakang, kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk fontnya, untuk ukuran fontnya ini kita bisa ganti dari 12 dengan spasi 1,5. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan apa yang ingin kita tuliskan. Di sini karena latar belakang dari penelitian kita, karena karena sudah memasuki zaman yang modern di era globalisasi, sehingga pembelajaran yang dilakukan secara online, secara offline dengan memanfaatkan penggunaan berbagai media jenis aplikasi. Itu sangat efisien dan juga efektif. Kemudian untuk tampilannya bisa dilihat seperti yang telah dipaparkan. Dari pembelajaran tersebut, kami telah melakukan survei pembelajaran terhadap siswa dan wali murid. Dan hasil survei menyatakan 85% wali murid mengatakan bahwa pembelajaran tersebut menarik dan efektif. Begitu pula para siswa 90% mengatakan bahwa pembelajaran tersebut lebih mudah dan efisien. Sehingga penggunaan beberapa kombinasi aplikasi seperti Canva, Miro, Draw.io, dan juga Google Doc dalam pembelajaran kali ini dinyatakan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tak lupa ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi, khususnya para anggota kelompok, para murid, dan juga para wali murid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.